Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Handy Fan Club pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil studi kasus fase 1 kami untuk mata kuliah jaringan komputer. Tim kami terdiri dari Daniel Liman, Jumiti Rusli, dan Madeline Karin Boto. Baik, pertama-tama kita akan masuk dulu ke bagian pendahuluan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari studi kasus yang kami lakukan. Tujuan awal dari fase studi kasus kali ini adalah kami tugaskan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan implementasi jaringan komputer. Analisis ini difokuskan pada sebuah klien yang operasional bisnisnya sangat bergantung pada teknologi informasi. Nah, analisis ini juga mencakup beberapa poin-poin kunci. Yang pertama, kami mengidentifikasi struktur jaringan yang menggunakan saat ini. Lalu yang kedua, kami juga melihat sistem keamanan yang telah mereka terapkan. Yang ketiga, kami menganalisis tantangan-tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga stabilitas dan efisiensi layanan mereka, yang dimana harus beroperasi secara real-time. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami melakukan beberapa langkah eksekusi. Yang pertama, kami menggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber dari klien. Dan juga kita melakukan pengumpulan data teknis. Melalui proses ini, kami menelusuri bagaimana infrastruktur IT dan sistem pengelolaan jaringan mereka mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Selain itu, kami juga menemukan adanya peluang pengembangan di masa depan, khususnya di sisi bagian integrasi sistem dan otomasi. Hasil dari konsultan analis kami di fase 1 ini akan menjadi fondasi atau dasar kami dalam merancang solusi jaringan yang lebih optimal bagi organisasi tersebut di fase berikutnya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai klien kami. Klien yang kami analisis kali ini adalah ATI Business Group. ATI Business Group adalah sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada penyediaan solusi ticketing queue management. Dan juga mereka menyediakan berbagai layanan pendukung yang sangat krusial untuk industri travel dan penerbangan, atau bisa dibilang aviation. Meskipun berkantor pusat di Jakarta, ATI telah beroperasi secara global selama lebih dari 2 dekade. Dengan pengalaman tersebut, ATI telah menjadi mitra strategis bagi berbagai klien besar, termasuk maskapai penerbangan, agen perjalanan, serta penyedia layanan terkait hospitality lainnya. Oke, sekarang kita berpindah ke bagian bisnis dan proses, spesifiknya pada tujuan utama dari jaringan komputer yang dimiliki oleh ATI Business Group. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ATI Business Group adalah perusahaan yang bergerak di sektor travel dan aviation yang menyediakan layanan bisnis proses outsourcing, pengelolaan antrean tiket, serta solusi digital untuk maskapai dan perhotelan. Maka dari itu, jaringan komputer menjadi tulang punggung mereka yang menjamin aktivitas dan transfer data yang sensitif dalam industri travel dan airline, sehingga bisa dapat terlaksana secara real-time, aman, dan sesuai standar yang disyaratkan oleh klien global. Nah, adanya jaringan komputer pada ATI Business Group itu sendiri memungkinkan operasional inti bisnis mereka dapat berjalan secara berkelanjutan dan efisien, terutama melalui akses terpusat ke sistem data dan aplikasi klien yang berbasis cloud. Untuk mendukung operasional global tersebut, topologi jaringan yang dipakai oleh ATI adalah star topology, di mana server pusat mereka berada di head office mereka. Sejauh ini, terdapat 12 server rack yang di-host secara fisik pada jaringan komputer di ATI Business Group, dengan 2 rack sendiri berada di head office-nya ATI. Selain itu, ATI juga memakai jenis infrastruktur jaringan hybrid, di mana masih terdapat server yang di-host secara fisik dan beberapa bagian dari jaringan mereka sudah ditempatkan di cloud service. Performa jaringan mereka juga dimonitor secara real-time menggunakan Zabbix dan Grafana sebagai visualisasinya. Lalu, karena ATI menangani data yang juga cukup sensitif, terutama dengan data transaksi dan kartu kredit, ATI sendiri sudah mematuhi PCI DSS atau Payment Card Data Security Standard, yaitu standar internasional di industri pembayaran untuk memastikan keamanan data pemegang kartu. Selain itu, ATI juga secara tidak langsung sudah mengikuti aturan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi mereka. Walaupun sampai sekarang, mereka juga masih dalam tahap sertifikasi secara resmi. Pada sisi keamanan internal mereka, hak akses pada jaringan diatur menggunakan role-based access control dengan prinsip least privilege, dan setiap akses juga harus disetujui oleh manajemen pusat. Setelah itu,
Jaringan komputer dari ET juga sendiri sudah mengimplementasikan lapisan tambahan, yaitu autentikasi seperti firewall, dan kompleks yang juga kompleks seperti MFA atau TFA. Berlanjut kepada bagian integrasi, adapun model integrasi jaringan yang digunakan oleh ATI Business Group adalah ATI berperan sebagai user yang memegang akses ke sistem yang klien atau mitra mereka miliki, seperti maskapai dan perhotelan. ATI memanfaatkan internet publik, cloud, serta VPN dan tunneling untuk jalur integrasi mereka. Mekanisme integrasi yang dilakukan adalah whitelisting alamat publik, yaitu strategi atau metode keamanan yang hanya mengizinkan akses dari alamat IP tertentu untuk masuk ke jaringan, server, atau aplikasi. Sementara, semua alamat IP lain akan ditolak. Setelah kami mencari tahu terkait masalah yang dihadapi oleh ATI Business Group terkait jaringan dan data mereka, kami menemukan dua masalah utama yang dapat kami tarik menjadi kebutuhan ATI, yaitu yang pertama adalah sistem data housekeeping atau pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual karena sistem otomasi masih dalam tahap pengembangan. Adanya pengelolaan manual ini tentunya sangat rentan terhadap human error. Sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah membuat sistem terpusat dan terotomasi untuk mengelola seluruh alur data di ATI serta mengembangkan suatu sistem yang scalable dan aman. Kedua, ATI terkadang mengalami masalah terhadap konektivitas ke server internasional, yaitu latensi tinggi saat mengakses klien di lokasi yang cukup jauh seperti Tiongkok dan Kanada. Di mana hal ini tentunya dapat mengganggu produktivitas tim. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan terhadap masalah ini adalah mengimplementasikan optimasi koneksi, semisal menggunakan One Optimization dan proxy regional, serta membangun sistem monitoring yang lebih transparan, sehingga dapat membedakan masalah jaringan internal dan eksternal. Dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap ATI Business Group, kami dapat menyimpulkan bahwa infrastruktur jaringan internal yang dimiliki ATI sudah terpusat dan beroperasi secara 24/7 dengan dukungan yang baik untuk menghadapi high traffic. Namun, terdapat beberapa masalah yang muncul seperti yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendukung kelancaran alur bisnis ATI dari sisi jaringan dan data, kami dapat mengusulkan beberapa ide solusi seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Berikut lampiran ketika kelompok kami melakukan wawancara bersama perwakilan dari ATI Business Group, yakni Kak Riko selaku IT Operations Supervisor pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 7-8 malam secara daring melalui platform Zoom. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait studi kasus kami terhadap infrastruktur jaringan dan data dari perusahaan ATI Business Group. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih.